Selamat pagi, salam sehat. Kembali berjumpa dengan saya Esther Tanguni, CKP Angkatan 10, SMP Negeri 117 Jakarta dalam demonstrasi kontekstual. Pada saat ini saya ada bersama dengan teman saya Rahmi dan Fitri dengan tujuan pembelajaran CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran keseharian CGP. Selamat melihat, menonton, serta memaknai apa praktik baik yang telah kami lakukan. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10 kelas 78. Kami akan mempraktikkan proses coaching dan supervisi akademik. Dengan saya Rahmi Apriani. Dengan saya Esther Tanguni. Dengan saya Fitri Nur Hairani. Selamat menyaksikan. Halo Rani. Halo Bu Esther. Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Gini nih kalau ketemu Rani nih selalu ceria. Terima kasih Bu Esther. Tapi perasaannya gimana nih? Alhamdulillah saya baik Bu Esther. Saya senang dan bahagia bisa bertemu dengan Bu Esther. Makanya tampak memang dari wajahnya berseri Terima dan kasih. terus cantik. Alhamdulillah. Asik. Baik Rani, saat ini kita ada di satu pertemuan yang indah. Iya betul. Ya, saya ada di mau supervisi. Betul. Ya, kita sebelum masuk dalam percakapan yang mungkin sedikit panjang dan minta waktu Ibu. Ya, kita akan menyepakati rubrik penilaian. Ya, saya akan bacakan ada 3 prinsip yang akan digunakan dalam rubrik penilaian, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Adapun dalam rubrik penilaian tersebut, kita akan masuk yang pertama dengan pra-supervisi. Oke, siap. Ya, dalam pra-supervisi itu hal-hal yang akan dibahas adalah bagaimana kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan dengan coaching. Iya. Ya, kemudian menanyakan kompetensi coaching. Apa yang ingin dikembangkan? Ya, dan yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Oke, siap. Ya, dan keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu baru pra, Bu. Ya, Oke, langsung siap, masuk Bu ke Esther. supervisi. Nah, apa yang disupervisi? Tentunya kita akan mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan calon guru penggerak melakukan coaching. Ya, yang bebas dari penilaian dan asumsi. Ya, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Dan berikutnya yang ketiga itu pra-supervisi. Apa itu pra-supervisi? Yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Yang menjadi indikator ketercapaian mengembangkan yang diinginkan. Dan berikutnya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Baik. Ya, Ya, baik dan Bu terakhir Esther. kita akan menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Oke? Oke, baik Bu Esther. Siap sekali? Siap. Iya. Baik, kita mulai ya. Oke, siap Bu Asik. Esther. Ya, kira-kira pertanyaan saya adalah saat ini hal apa ya yang Ibu sudah siapkan untuk kegiatan coaching ini? Oke, baik, terima kasih Bu Esther atas pertanyaannya. Jadi persiapan untuk kegiatan ini yang sudah saya lakukan itu yang pertama saya melaksanakan dengan kehadiran yang penuh, Ya. kemudian saya mendengarkan dengan aktif,
kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot, Iya. dan yang keempat saya mempersiapkan dulu untuk alur tirtanya. Ya, jadi dengan alur tirta ini saya melaksanakan yang pertama adalah tujuan ya Bu ya, Iya, betul. tujuan dan Betul. metode ya. Iya. Kemudian identifikasinya, Betul. masalah tersebut saya identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi saya Iya. Bu. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi seperti itu persiapan saya Bu Esther. Jadi benar-benar alur tirtanya harus didapat ya. Betul, Keempat betul. alur tirta tersebut harus menuntun, identifikasi, buat rencana serta tanggung jawab. Betul sekali Bu Bagus Esther. banget. Aduh hebat. Ya, baik. Sekarang Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana sesungguhnya? Yang ingin saya inginkan itu membantu saya tentang pertanyaan berbobot Ibu. Oh, baik. Iya, baik. karena Pertanyaan betul. berbobot. Karena ketika saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini, saya kadang-kadang tuh suka kehabisan kata-kata, Oh, kehabisan pertanyaan-pertanyaan apa lagi sih yang akan saya ajukan. oh, Tapi pertanyaan tersebut berkualitas. oh gitu. Artinya berkualitas untuk mengarah pada pengembangan ke arah yang lebih baik dalam pembelajaran seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi saya mohon bantuannya ya Ibu Oh, ya. baik, baik. Iya. Jadi Ibu rindu ya Oh, mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya. betul. Jadi Memang tidak standar-standar Betul, tidak saja. standar, tidak mau biasa-biasa. Betul Mau Ibu. pertanyaannya yang punya nilai tinggi. Betul, karena Oke, ini demi oke, kebaikan oke, murid oke, kita oke. juga ya Bu ya. Iya. Baik, kira-kira dari pertanyaan berbobot itu bagian mana nanti Ibu inginkan saya amati? Baik, jadi saya ingin Ibu mengamati saya dengan mendengarkan aktif. Oke? Iya, mendengarkan aktif dari pertanyaan-pertanyaan saya Iya. seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa dikembangkan juga oleh Ibu. Jadi Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Dan itu menjadi refleksi bagi diri saya juga. Seperti itu Ibu. Wah, Ibu pinginnya kembali merefleksi ya. Iya, jadi biar Betul. saya mengetahui apa kekurangan dalam diri saya sehingga saya bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid. Seperti Mau itu. beri yang terbaik, mengenal kekurangan dalam diri, kembali merefleksi. Betul Wes. sekali. Cakep Bu Rami. Bagus ya. Ya. Terima kasih Bu Esther. Baik, baik, baik. Lalu apa kira-kira indikator pencapaian dalam kompetensi yang ingin dikembangkan? Jadi indikator yang ingin saya kembangkan pertama yang itu tadi adalah pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Ya. Esther ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggali potensi. Ah, iya. Dia menggali potensi ketika saya melaksanakan proses coaching ya Bu. Jadi di situ bisa mencari solusi-solusi yang terbaik. Jadi ketika kita sudah bisa menggali masalah-masalah, Oke. kita bisa mencari solusi-solusi yang terbaik, maka di situ kita bisa menghadirkan atau memberikan pembelajaran yang maksimal terhadap murid kita. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya harapkan ketika saya melaksanakan proses coaching dengan Ibu itu saya bisa mendapatkan yang terbaik untuk saya. Menggali ya dengan maksimal. Betul sekali. Ya, gali memang harus digali, gali terus. Karena memang dengan menggali bagus. Ya, Terima kasih Bu Esther. benar. Yang sudah Ibu lakukan ini kira-kira sudah ada di posisi mana Ibu? Kalau menurut saya sendiri, skala yang saya berikan kepada diri saya dari skala 1 sampai 10, saya masih merasa diri saya skalanya 7. 7 ya? 7. Ya, jadi saya ingin meningkatkan lagi Ya. agar poin ini, nilai untuk skala diri saya itu menjadi lebih ke arah yang sempurna seperti itu. Jadi saya minta bantuan kepada Bu Esther gitu, jadi untuk melakukan proses dalam proses coaching ini Ya. agar saya mengarah pada poin-poin ke arah yang sempurna seperti itu Bu Esther. Memang itu kerinduannya menjadi sempurna. Betul. Nah, tadi kan cuma sampai 7 nih. Masih kurang 3 Bu. Iya, ya setidaknya sampai 2 poin naik lah Bu. Oh gitu. Ya 2 Jangan. tingkat. Harus Jangan, harus sempurna. sempurna. Harus 10. Harus 10 Ya. ya. Oke. Nah. Apa rencana Ibu untuk capai 10 itu? Oke, baik. Jadi rencana saya ini untuk melaksanakan ini agar bisa mencapai ke titik yang sempurna. Tadi yang pertama ya, saya melaksanakan dengan metode Tirta. Iya. Kemudian di sini juga saya
yang saya gunakan juga prinsipnya yaitu dengan kemitraan juga ya Bu. Kemitraan, Ya betul. betul. Kemitraan, proses kreatif, Iya, betul. kemudian juga saya memaksimalkan potensi. Benar. Dengan melaksanakan ketiga prinsip ini, insya Allah nanti bisa tercapai tujuan Betul yang sekali. saya inginkan. Kenapa? Karena dengan kita melakukan segala sesuatu hanya sendiri, itu saya rasa tidak bisa menghasilkan segala sesuatu yang maksimal. Maka kita harus ada proses dengan kemitraan. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian kita juga harus kreatif. Jadi harus ada inovasi-inovasi yang terbaru seperti itu. Jadi tidak monoton ya Bu ya. Jadi seperti Baik, itu. Iya. Nah, Nah, jadi seperti ini nanti saya juga melaksanakan kan ada potensi, kemudian saya melaksanakan kan tindak lanjut Iya, ya Bu betul. ya. Jadi saya ingin nanti Ibu juga memantau dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Jadi harus ada jadwal yang terpantau, Iya. kemudian Ibu bisa melihat realisasi yang telah saya laksanakan. Jadi nanti di situ Ibu bisa memberikan refleksi bagi diri saya. Jadi apa yang telah saya lakukan bisa memberikan masukan kepada diri saya. Seperti itu Bu Esther. Iya ya, bisa 10 berarti ini ya. Gitu ya. Siap-siap Bu Iya, Esther. karena Ibu akan menggali terus. Oke, baik, Ya. baik. Baik, tentunya dalam segala sesuatu yang kita buat ada harapan. Betul. Ya, dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini. Kira-kira apa harapannya? Harapan saya itu yaitu tadi seperti yang mungkin sebelumnya pernah saya ucapkan, bahwa ketika saya sudah punya rencana, Iya. saya sudah terplanning, kemudian saya sudah membuat apa yang akan saya lakukan kegiatan tersebut, maka saya ingin merealisasikannya, mewujudkannya, sehingga apa yang ingin saya capai itu tercapai dengan baik tujuan jalannya. Dan saya ingin di sini ada kegiatan refleksi juga untuk diri saya dari berbagai pihak. Jadi tidak hanya saya menilai bahwa diri saya itu bagus, tidak, tetapi saya butuh masukan-masukan dari orang lain, dari sekeliling saya, terutama dari Ibu Esther. Iya. Gitu. Jadi saya bisa mengetahui apa sih kekurangan yang ada dalam diri saya. Seperti itu Bu Esther. Wah, keren deh Bu Rani ya. Sangat keren, sangat keren. Siap-siap Bu Esther. Semoga- Mohon bimbingannya ya Bu Esther. Iya. Semoga memang percakapan kita dalam percakapan kita pada observasi ini memang bagus, Baik, baik. menolong sekali Baik, untuk baik. Ibu mengembangkan diri Ibu ya. Semoga harapan kedepannya akan tercapai. Oke, amin amin ya Rabbal Bisa ya Bu? Oh bisa, semangat dong Bu Esther. Oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih Iya. bisa Ibu meluangkan waktu dengan saya Baik, dan sama-sama Ibu Bu juga Esther. bisa mendapatkan solusi Baik, untuk masalah ini. amin. Oke. Ya, Baik Bu Esther, terima kasih banyak. Saya Ya, juga. Selamat siang. salam sehat. Sehat selalu Ya. dan bahagia ya Bu Esther. Amin. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana Bu Rahmi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, gimana nih Bu Fitri? Ada apa ini? Bisa saya bantu apa? Bu Fitri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Saya sih ingin bertanya dulu. baik Bu Rahmi kabarnya. Alhamdulillah sehat ya, sehat. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Ada yang bisa saya bantu Bu Fitri? Begini Bu Rahmi, sebenarnya ada ketujuan memang saya datang ke sini. Saya itu ingin berdiskusi membicarakan saya itu kayak ada masalah gitu untuk kelas seperti itu. Iya, baik. Silakan nggak apa-apa Bu Fitri. Jadi di kelas itu kan saya itu mengajar di kelas 6 sekarang. Betul. Jadi kelas 6 itu kebetulan saya ini baru pertama kali menggunakan kurikulum Merdeka. Sebelumnya kan kurikulum 2013 kan pertama dia punya kelas 1, kelas 2, dan itu dengan kelas 4, kelas 2 dengan kelas 5, nah sekarang kelas 3 dan kelas 6 sudah mulai di sekolah kita ini. Jadi saya ada permasalahan karena baru ya, jadi saya perlu banyak adaptasi, kemudian saya harus perlu banyak yang harus saya persiapkan gitu loh. Iya. Jadi
saya kayak itu semua bisa buat saya. Oh begitu, baik 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 Bu Fitri. Terus setelah Ibu merasakan hal-hal seperti itu, sekarang saya sebelumnya ingin bertanya dulu nih, sebenarnya tujuan Ibu untuk menetapkan pembelajaran tersebut itu apa? Tujuan saya, kenapa saya menetapkan tujuan pembelajaran itu bahwa saya ingin pembelajaran saya itu berlangsung dengan baik. Oh begitu ya, jadi ingin berlangsung dengan baik ya. Terus tujuan yang ingin Ibu capai itu apa sih Bu? Tujuan yang ingin saya capai, pembelajaran di kelas tuh jalan dengan baik sesuai dengan yang saya rencanakan. Terutama sih pelajaran IPAS ya, dengan strategi-strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu seperti apa, karena sebelumnya kan materi ini berbeda ya, ada sedikit perbedaan dari yang kurikulum 2013 gitu berarti. Jadi memang saya harus banyak persiapan. Jadi Ibu ingin tujuan pembelajaran ini terus tercapai ya dengan maksimal ya. Bagaimana cara melakukannya seperti itu ya Bu ya, karena peralihan kurikulum ya dari 2013 ke kurikulum Merdeka untuk posisi di kelas 6 ya Bu, khususnya untuk pembelajaran apa tadi Ibu? IPAS. Pelajaran IPAS. Oke. Sekarang saya ingin tanya dulu, sebelumnya kita identifikasi dulu nih masalahnya nih ya. Sebenarnya apa sih yang akan Ibu lakukan? Ya, yang akan Ibu lakukan itu apa dari masalah tersebut? Kemudian tuh kendalanya tuh apa saja? Dan di sini bisa Ibu menjelaskan dulu ke saya. Jadi mungkin nanti saya bisa bantu untuk mencari solusi-solusinya. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana saya mengajari IPAS di kelas yang 6 gitu ya Bu, yang sekarang ini kan, karena biasanya kan kurikulum 2013 ya kan, sekarang berubah kurikulum, ada beberapa materi yang berbeda. Jadi yang saya ingin betul-betul capai adalah pembelajaran IPAS-nya yang menyenangkan buat anak, kemudian sesuai dengan alur pembelajaran atau tujuan pembelajarannya gitu. Kendalanya ya banyak Bu. Kendalanya pertama ya mungkin keterbatasan bahan ajar ya Bu. Karena kan bahan ajarnya kita harus yang baru lagi. Iya benar. Kan kita di sekolah walaupun sudah dipersiapkan, tapi kan kita perlu untuk membedah materi pembelajaran itu, karena ada beberapa materi IPAS yang dulu di kurikulum 2013 kan memang per tema, tapi kan pasti ada pelajaran IPA atau IPS-nya, itu kan terpisah. Kemudian materinya ada sedikit perbedaan di CPATP-nya itu ada sedikit perubahan, jadi saya harus menyesuaikan juga dengan fase C, yang pas 5 kan fase C itu Bu. Iya. Jadi jangan sampai udah diajarkan saya ulang lagi gitu, atau bahkan ada tiba-tiba ternyata materi itu tidak diajarkan gitu. Iya, betul. Jadi memang saya harus betul kendalanya itu bahan ajar yang pertama. Yang kedua ada kendala mungkin mempersiapkan diri saya sendiri ya sebagai guru. Persiapan saya dulu sebagai guru gitu untuk mempersiapkan itu semua. Itu sih kendala kadang-kadang waktunya untuk mempersiapkan itu tuh agak sulit, kadang ada pekerjaan yang lain ditambah tugas tambahan gitu. Iya. Itu sih Bu. Oh begitu seperti ini ya. Apalagi yang saya ketahui itu IPAS di 2013 dengan di kurikulum Merdeka itu berbeda ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu adalah IPAS-nya gabungan ya dengan pengetahuan alam dan sosial. Sedangkan untuk di kurikulum 2013 dia masih input ke dalam tematik ya Bu ya, jadi tema. Maka berarti dari situ harus menyesuaikan juga materi pembelajarannya ya Bu ya. Nah sekarang saya ingin tanya lagi nih ke Bu Fitri, bagaimana sih cara menganalisisnya? Jadi Bu harus menganalisis dulu nih kekuatannya, kelemahannya, dan apa sih solusi dari masalah ini gitu. Mungkin dari cara-cara analisis Ibu ini nanti mungkin bisa menggali atau memberikan juga saran-saran kepada Ibu. Iya. Untuk yang kalau ketika saya coba analisis ya, apa saja sih misalnya kekuatan yang saya miliki untuk pembelajaran IPAS ini, ya mungkin salah satunya sarana dan prasarana sekolah sudah cukup lah sebenarnya. Ya misalnya ada materi rangka,
Kebetulan kita ada rangka, tapi kemarin sudah beli yang baru, jadi ada lagi gitu kan. Jadi bisa ya. Ada bahkan sekarang jadi ada 2 Oke, gitu. bisa untuk Heeh. praktek ya Bu ya. Bisa contoh untuk itu. Terus sarpas sih Bu yang menjadi kekuatan sih untuk pemaparan materi dan lain sebagainya. Kita kan ada bisa style vektor atau ketika itu bisa, sekarang udah canggih lah Bisa gitu. ya. Bisa video pembelajaran juga Iya, ya Bu. jadi saya bisa nyalakan video pembelajaran juga selain saya menggunakan mungkin lab IPA gitu. Iya, Untuk betul. IPS mungkin ya nanti kita programkan di seperti kegiatan yang K5 misalnya kita outing class misalnya Bisa, gitu, ke bisa. museum. Betul sekali itu betul. Jadi terintegrasi ya antara pengetahuan IPA dengan sosialnya juga ya. Jadi artinya di sini anak-anak dapat kebutuhan-kebutuhan yang memang kita harapkan agar tujuan pembelajaran itu tercapai seperti itu. Jadi mungkin selain itu bisa juga dengan teknik bermain peran, bisa juga Iya, ya Bu ya kalau dalam bermain peran. pelajaran IPA sih. Kalau untuk sebagaimana baca macam strateginya, ya memang banyak ya Bu baik dengan bermain peran dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan sebuah kekuatan sih, karena Iya. itu sudah ada. Cuman yang kelemahannya tadi memang kalau untuk bahan ajar, saya memang harus cari lebih banyak lagi. Berarti itu juga salah satu kelemahan Ya itu sebenarnya ya. kelemahan. Jadi karena dari baru gitu kan, baru muncul itu buku gitu kan, kadang susah dicari juga. Betul. Saya pun udah coba cari online juga sih. Iya. Jadi setidaknya kita tidak terpaku dari apa yang ada di sekolah Iya, ya. Bu. Kita walaupun di bisa- sekolah ada bukunya. Iya, kita bisa mencari lagi, mencari referensi lain ya melalui dunia maya. Kemudian kita juga bisa sharing dengan rekan sejawat Sejawat. antar sekolah. Mungkin juga antar ini ya kelompok kerja guru ya Bu Iya, ya bisa bisa, juga bisa. ya KKG. Jadi antar sekolah kita bisa saling sharing. Nah kemudian solusi masalahnya nih Bu Fitri. Iya, tadi kan permasalahan mungkin dari kelemahan tersebut adalah bahan ajar ya Bu. Menurut saya ya solusinya ya tadi itu saya coba cari online buku-buku, kemudian dari buku-buku tersebut selain saya cari online mungkin bahan ajar saya bisa sharing sama teman, diskusi sama teman gitu, terutama yang fase C. Kemudian saya persiapkan, saya sudah beli buku-buku dari penerbit tertentu gitu kan, sampai lembaga kerja siswa kayak LKS supaya saya banyak referensi soal, kemudian bisa ada contoh materi yang lain selain memang dari kita menggali dari buku siswa. Iya betul. Karena di buku siswa juga walaupun ada materinya, saya lihat di situ memang lebih menggali anak dalam proses pembelajarannya, Iya. proses praktek gitu. Kemudian jarang mungkin untuk latihan evaluasinya di situ sangat jarang ya, terutama Iya. evaluasi akhir saya buat di bukunya yang dari kementerian. Memang guru yang harus mempersiapkan itu kan, membuat model atau modul pembelajaran yang lebih bagus, kemudian lewat aja Mas, nanti saya potong videonya. Iya, maaf ya Bu. Iya, gak apa-apa, makasih. Ya, kembali lagi ya Bu ya. Jadi tadi kelemahannya itu ya Bu, jadi semoga nanti bisa saya lengkapi ketika saya ingin mempelajari sebuah materi, saya harus mencari materi sebelumnya. Jadi gurunya harus mempersiapkan diri, jadi dengan banyak referensi buku, mungkin saya search di internet, mungkin saya mencari referensi video pembelajaran, bahkan mungkin saya bisa menciptakan sendiri video pembelajaran yang akan saya sampaikan atau materi pembelajaran yang saya akan sampaikan kepada murid gitu. Oke, bagus sekali tuh Bu Fitri solusi-solusinya ya. Jadi memang kalau setelah saya lagi tadi dari cerita-cerita Bu Fitri bahwa memang kita itu di kurikulum Merdeka memang harus menggali potensi yang ada pada diri murid sendiri ya. Jadi kita juga bukannya tidak boleh menggunakan LKS, tetapi itu hanya sebagai referensi kita saja. Tetapi kita harus membuat di evaluasi pembelajaran itu kita membuat sendiri LKPD-nya ya, lembaga kerja peserta didik. Nah, jadi sehingga kita bisa mengetahui setiap siswa itu karena mereka punya potensi yang berbeda-beda, maka kita bisa gali potensi mereka masing-masing. Dan saran-saran tadi atau apa solusi-solusi yang diberikan oleh Bu Fitri tadi yang Bu Fitri katakan kepada saya itu cukup menarik loh. Cukup menarik, bagus sekali. Nah sekarang di sini saya pengen bertanya kepada Bu Fitri, sebenarnya rencana awal ya
rencana awal apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Rencana awal mungkin yang saya akan lakukan, itu ya tadi saya harus mempersiapkan diri saya. Mungkin saya harus berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian minta izin sama bapak kepala sekolah untuk penggunaan sarpras mungkin di sekolah. Jadi setelah saya minta izin sama bapak kepala sekolah untuk penggunaan sarpras terkait untuk pembelajaran IPA tersebut yang ada di sekolah, lingkungan sekolah, kemudian saya berdiskusi dengan teman sejawat, barangkali ada ide ya kan, strategi apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran, kemudian bahan ajar dari mana nih saya dapatkan itu kan, barangkali ada pencerahan ya, karena ya beberapa teman mungkin ada info dan mungkin dari yang platform PMM atau Kemendikbud kan banyak ya Bu. Saya coba nanti akan melakukan itu yang sebagai langkah awal. Saya minta izin dan kemudian saya berdiskusi dengan teman sejawat terutama yang ada di PMM itu. Bagus. Kayak itu rencana awal ya Bu ya untuk menyelesaikan dari permasalahan atau solusi yang tadi Ibu hadapi seperti itu ya, masalah-masalah yang sudah dihadapi. Artinya Bu Fitri ini sudah mengumpulkan beberapa poin-poin permasalahan yang ada dan kemudian sudah mencoba mencari solusinya. Nah di sini saya pengen nanya, setelah Ibu sudah mencari solusinya, terus bagaimana sih strategi untuk membuatnya Bu? Strateginya terutama untuk yang tadi yang PMM ya, ini waktu khusus ya gue fokus untuk mengerjakan itu dulu, walaupun memang ada pekerjaan yang lainnya yang harus saya selesaikan ya, terutama di sekolah mungkin ada tugas tambahan, kemudian ada juga kegiatan yang lain, apalagi ketika anak masuk sekolah ya, jadi jauh-jauh hari memang saya harus mempersiapkan saya coba searching di PMM untuk kegiatan Karima IPAS, untuk kegiatan apa saja nanti murid saya akan lakukan, kemudian saya cari buku, saya beli buku-buku dari tempat-tempat lain ya, strateginya mungkin itu sih Bu, lebih ke situ. Nanti mungkin ketika nanti saya berdiskusi dengan teman sejawat juga ada yang dari PMM itu, saya menemukan banyak itu sih Bu, kayak ide-ide dan enggak ide-ide gitu. Iya betul sekali, memang di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali kalau kita pengen mengupas tuntas ya, untuk bahan ajar itu mulai dari semua jenjang itu ada di situ. Level PAUD pun juga ada ya di situ semuanya. Untuk level SD sendiri pun di situ banyak untuk seperti kayak bahan-bahan ajar, kemudian video-video pelajaran ya. Di situ memang kita harus dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Saya rasa Bu Fitri sudah cukup bagus untuk mencari solusi dari masalah yang Bu Fitri hadapi, kemudian strategi apa yang akan dilakukan ya Bu Fitri. Nah sekarang setelah Bu Fitri memilih nih, banyak membicarakan tadi banyak ya solusinya, strateginya. Kemudian saya ingin bertanya nih, dari berbagai macam yang Bu Fitri utarakan ke saya tadi, apa sih solusi yang tepat? Jadi coba dipilih salah satu yang paling tepat tuh solusinya apa untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Mungkin untuk bahan ajar terutama ya, karena masalah saya yang lebih saya galauin tuh di materi pembelajarannya. Mungkin di PMM kali Ibu ya, karena memang di PMM ya saya coba buka sedikit-sedikit, saya sedang mempelajari. Di situ ada CPA, TP semua ada di situ, tinggal download aja. Kemudian bahan aja semua ada di situ, tinggal download aja. Proyek P5-nya juga sudah ada contoh-contohnya, bahkan sudah dikurasi sama Kemendikbud. Kita bisa modifikasi lah APM Bu, kita amati, kita lihat-lihat, kemudian kita tiru, kita modifikasi sedikit lah sesuai dengan kondisi sekolah kita gitu. Bagus sekali, hebat. Mungkin ya itu Bu, dan harus lebih fokus lagi untuk kalau memang harus cari di PMM, saya harus fokus menyediakan waktu khusus karena terlalu banyak yang harus dilihat kan di PMM itu banyak banget Bu. Jadi semakin banyak solusinya malah kita jadi bingung ya pemilihnya ya. Jadi memang kita harus fokus menemukan di PM-nya salah satu strategi apa nih masalah yang paling tepat. Solusi yang paling tepat cuma satu dia yang kita pilih gitu. Jadi memang Bu Fitri sebagai langkah awal ya Bu. Langkah awalnya pengen
mencari referensi dari platform Merdeka Mengajar ya, untuk melengkapi bahan ajar yang ada di kelas ya, khususnya pembelajaran IPAS ya Bu Iya, Fitri ya. bisa. Oke, baik. Dan Cukup pula menarik. mungkin termasuk dengan pembelajaran yang lainnya juga. Iya, baik. Cukup menarik kalau menurut saya Bu Fitri. Solusi dan strategi-strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya itu sudah cukup bagus ya. Jadi sekarang di sini tinggal saya bertanya untuk komitmennya saja. Nah, komitmennya apa sih yang akan Ibu lakukan seperti ini? Saya harus berkomitmen kalau saya mampu mengerjakan itu, berarti saya harus fokus terhadap tujuan saya. Kemudian saya juga harus berkomitmen bahwa apa yang saya sudah katakan itu harus saya kerjakan. Tepat sekali Oke, karena memang apa yang sudah kita rencanakan itu yang paling tepat adalah kita harus action Ya, ya. mudah-mudahan Kita harus lancar. action. Betul sekali, amin. Saya bantu insya Allah Bu Fitri. Karena memang segala sesuatu itu kalau kita tidak action tidak akan bisa terlaksana dan tidak berhasil ya. Solusi-solusi itu sudah kita rencanakan di awal. Nah, terkait dengan komitmen Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini, coba kira-kira rekan kerja atau misalkan rekan sejawat, siapa sih yang bisa membantu Ibu artinya bisa terlaksana dengan baik, karena Ibu tidak mungkin kan melakukan sendiri kan tanpa harus ada bantuan orang lain gitu. Kira-kira siapa nih Bu Fitri? Kalau di sekolah terutama sih teman sejawat yang sama-sama ngajar kelas 6 ya Bu ya. Selevel jadinya ya. Karena kan kita kelas 6 ada A, B, C ya. Betul. Jadi mungkin kita bagi tugas, teman sejawat bisa kolaborasi. Kemudian selain teman sejawat bisa juga sih dari siswa juga sih Bu, bisa dari murid. Jadi saya bisa tanyakan kepada murid pembelajaran ini mau dengan apa gitu kan. Jadi saya mendapatkan ide juga gitu kan. Kemudian bisa juga dari berdiskusi dengan kepala sekolah. Itu aja sih Bu. Ya, Itu lebih kepada teman sejawat sih pasti. lebih ke rekan sejawat ya. Oke, karena memang dengan rekan sejawat itu kita bisa saling sharing ya. Kemudian kita juga bisa merefleksikan diri kita, apa sih kekurangan kita itu dari rekan sejawat kita. Dan itu adalah tujuan dari kolaborasi agar kita semuanya bisa saling bekerja sama seperti itu. Nah, dari hal-hal yang telah Ibu rencanakan semuanya, sebenarnya poin keberhasilan Ibu itu kira-kira berapa ya? Mungkin sekitar 7 lah Bu. Dari skala Sementara 1 sampai 10 Ya, itu sementara kira-kira ini. poin ini 7 ya. Berarti bagaimana caranya kita berusaha agar poin tersebut meningkat Iya. ya ke arah minimal ya 2 poin itu minimal ya Bu. Jadi poin 9 atau lebih baik lagi Iya, adalah sempurna. meningkat sempurna menjadi 10 poin. Oke. Ya kalau sampai di sini bagaimana sih Bu langkah untuk bisa mencapai 100%? Sempurna itu seperti maksudnya tuh Ibu bisa mencapai nih semua target-target yang ingin Ibu lakukan sampai ke poin 10 atau misalkan sempurna ya 100% itu langkah-langkahnya itu yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Ibu? Mungkin ya langsung action tuh Bu dari rencana yang tadi. Iya. Langkah-langkahnya dari mungkin mencari referensi, mencari informasi di atau bahan ajar di PMM, kemudian langsung mungkin bahan ajar dari sumber-sumber lainnya, kemudian dengan kekuatan kolaborasi dengan teman sejawat, dan saya harus izin juga kepada kepala sekolah untuk penggunaan sarana dan prasarana di sekolah. Iya, oke Bu Fitri. Saya rasa Ibu semua dari yang Ibu ungkapkan ke saya bagaimana mulai dari permasalahan, kemudian cara mencari solusinya ya yang terbaik itu seperti apa, kemudian strategi-strategi yang akan dilakukan, kemudian Ibu juga akan melakukan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, dan tentunya selain melibatkan murid untuk kegiatan kita ini juga kan kita harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ya Bu ya, supaya tujuan itu tercapai. Sudah cukup bagus kok semua rencana-rencana atau planning yang Ibu rencanakan ya Bu Fitri ya. Khususnya untuk pembelajaran IPAS ya, walaupun memang semuanya juga tetap harus dilakukan, tidak hanya pembelajaran IPAS, karena memang untuk kurikulum Merdeka ini di kelas 6 ini lagi penyesuaian ya, baru tahap awal. Baru banget tahun ya. pertama di sekolah Iya. saya. Gitu. Tapi pada umumnya memang di semua sekolah, untuk di sekolah SD negeri memang kelas 6 itu tahun ini baru awal pertama kali ya. Jadi memang masih masa penyesuaian ya Bu Fitri ya. Oke,
Jadi setelah saya ambil kesimpulan dari apa yang telah Ibu utarakan ke saya, itu sebenarnya Ibu juga justru sudah mendapatkan solusi dan strategi-strategi yang akan dilakukan. Jadi Bu Fitri sebenarnya tidak perlu galau lagi, karena Ibu sudah mendapatkan sebenarnya dari masalah-masalah ini solusinya sudah dapat. Yang pertama, berkolaborasi ya dengan generasi Jawa. Kemudian khususnya untuk bahan ajar, kita bisa banyak mencari referensi dari platform Merdeka Mengajar. Di situ ada banyak referensi yang bisa kita gunakan ya Bu ya. Kemudian tadi Bu Fitri juga katakan kepada saya bahwa alat-alat peraga untuk pembelajaran IPAS itu sudah menunjang ya, gitu, sudah menunjang. Jadi nanti tinggal bagaimana kita menggunakannya ya, memanfaatkannya dengan maksimal. Jadi sehingga tujuan pembelajaran kepada murid itu semuanya tercapai. Nah, setelah Ibu berbicara kepada saya, ya, bagaimana sih perasaan Ibu? Jadi perasaan Ibu setelah di coaching nih dengan saya itu bagaimana perasaannya? Saya merasa lebih terbuka Bu ya, Oke. menemukan sebuah ide baru, mungkin, dan saya akan menjadi lebih kayak tersadar gitu Bu. Oh iya, saya itu harus lebih fokus mengerjakan sesuatu, kemudian saya harus yakin kalau saya bisa, dan saya harus segera melaksanakan rencana yang tadi coba saya utarakan Bu. Dan itu betul-betul harus kita jalankan dengan baik. Semoga mudah-mudahan pembelajaran yang nanti kita berikan kepada anak didik kita, kepada murid-murid, menjadi lebih menyenangkan, lebih penuh persiapan sebelumnya gitu. Oke, bagus. Terima kasih Bu Fitri. Jadi sebenarnya Ibu sudah kalau dari saya menutkan dari awal Ibu datang ke saya, kemudian Ibu menceritakan keluh kesah, kemudian sebenarnya Ibu sendiri yang telah menemukan solusi-solusinya, strateginya, dan tinggal action lah ya. Bagi kita harus melakukan segala sesuatu yang telah kita rencanakan tidak akan ada artinya tanpa kita action. Ya, jadi kita harus melakukan dengan cepat, ya, lebih cepat lebih baik, karena setiap permasalahan tersebut langsung mendapatkan solusinya. Jadi Bu Fitri, saya merasa senang sekali ya, senang sekali bisa berbicara, sebenarnya saya ngobrol sama Bu Rahmi tidak gitu. terlalu banyak, bahkan lebih banyak Bu Fitri yang memberikan solusi-solusi dari permasalahan Ibu. Saya hanya membantu menggali potensi Ibu. Jadi sebenarnya Ibu sudah menemukan ya strategi-strategi yang diharapkannya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Amin. Dan saya berharap ini cepat ditindaklanjuti, jadi tidak berlarut-larut masalahnya, dan insya Allah saya siap membantu Ibu Fitri kapan saja Ibu membutuhkan saya. Oke. Jadi jangan lupa bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, dan kita tidak boleh pernah untuk berputus asa, karena memang segala sesuatu itu pasti ada solusinya. Ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya. Jadi Bu Fitri nanti tinggal menyiapkan aja ya Bu ya. Iya, siap. Jadi rencananya paling cepat kapan itu? Minggu depan ya? Sekarang mungkin harus ya? Nanti malam atau besok pagi saya sudah mulai coba Okay. cari lagi informasi terutama gitu. Oke, bagus sekali Bu Fitri. Baik Bu Fitri, kalau begitu ada lagi yang ingin Ibu utarakan kepada saya? Nampaknya cukup Bu untuk sekarang. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau begitu sudah cukup puas ya kita untuk berbincang-bincang ya. Berarti kita bisa melaksanakan aktivitas kita kembali ya. Kita bisa melanjutkan aktivitas kita kembali masing-masing. Dan saya berharap pembicaraan kita tadi menjadi solusi bagi Bu Fitri agar Bu Fitri tidak galau lagi ya Bu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama Bu Rahmi. Saya yang berterima kasih kepada Bu Rahmi atas kesempatannya saya bisa berbincang-bincang, bisa coaching juga dengan Bu Rahmi. Saya sangat berterima kasih untuk itu Bu Rahmi. Oke, baik-baik. Ya, oke. Ya, pamit. Saya pamit ya Bu Rahmi, kalau begitu. Baik-baik. Assalamualaikum. Oke. Selamat sore Bu Rahmi. Selamat sore Bu Esther. Dan sore tetap cerah ya, ceria. Tetap semangat kita. Semangat. Baik. Aduh, Bu Rahmi, luar biasa dalam percakapan hari ini ya.
semua berjalan dengan baik, mulai dari pra-observasi, dilanjut dengan observasi, sekarang masuk ke pasca. Ya, bagaimana kira-kira Ibu menilai diri sendiri saat perform dalam kompetensi tadi? Oke, baik, terima kasih Bu Esther Ya. ya. Jadi tadi saya menilai diri saya sudah cukup baik Wih. ketika melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Ya. Saya cukup Good evening. menyimak juga gitu ketika saya sebagai coach dan coach saya ibaratnya curhat ya Bu. Ya. Seperti itu, curhat bagaimana untuk permasalahan Oh, yang iya. dihadapinya, kemudian bagaimana dia mengatasi untuk mencari solusi-solusi Iya, yang baik betul. gitu. Jadi saya rasa saya sudah cukup baik. Gitu ya. Waduh. Apa yang membuat Ibu menilai bahwa Ibu sudah baik? Baik, kenapa saya bisa menilai seperti itu? Karena ketika si coaching Iya. menjelaskan tentang keluh kesahnya, saya cukup mendengarkan dengan baik. Kemudian saya juga sebenarnya tidak terlalu banyak ya Bu memberikan solusi. Justru saya menggali dari ya. beberapa pertanyaan kepada coach saya. Kemudian beliau sendiri yang memberikan solusinya. Jadi sebenarnya beliau yang bertanya dan beliau memberikan solusi-solusi dan mengetahui apa permasalahannya. Saya hanya membantu untuk menggali potensi yang ada di dalam diri coach tersebut. Berarti sudah sesuai dengan teknik yang kita pelajari Betul, saat ya, ini betul. ya. Dengan metode Metode kita ya, Bu, benar. Tapi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan atau observasi saya sesuai dengan data yang saya miliki? Oke, baik. Silakan Ibu Esther. Oke ya. Tadi memang waktu saya mengamati itu Ibu memang luar biasa. Oh gitu. Iya, Ibu benar-benar menjadi pendengar yang baik. Oh, gitu. Ibu sudah Terima kasih. mendengarkan dengan baik ya. Ibu melakukan semuanya sesuai Baik. ya. Bahkan di luar ekspektasi. Oh, begitu. Keren banget ya. Keren banget ya Bu. Iya. Makasih Bapak. Iya. Nggak nyangka loh ternyata Bu Rani tinggi banget gitu loh pemikirannya Bisa ya. Bu Esther. Iya benar-benar. Oke. Ya, kenapa? Karena memang dari standar yang kita rujuk itu, Ibu tidak hanya biasa-biasa saja, Oh, tapi ternyata gitu. memang melampaui batas. Oh, gitu. Makanya saya senang Oke, melihat terima percakapan kasih, Bu Rani Esther. tadi dengan Bu Fitri itu. Oke, baik. Ya, akhirnya Bu Fitri pun tercerahkan. Iya, Iya ya, dia pulang dengan bahagia. betul. Iya kan? Dengan Iya betul sekali. memiliki solusi-solusi Aduh, dari permasalahannya Bu ya. benar ya. Iya. Tetapi Bu begini, saya juga melihat ada hal-hal yang yang saya amati, yang masih perlu untuk kalau saya bilang perbaiki, tidak juga tetapi ditambahkan untuk kembali menjadi observasi diri sendiri, ya, yaitu di mana terjadi tadi mungkin dalam pemberian solusi, ya, Iya. dalam memberi solusi terus diulang. Nah, iya ya, diulang mungkin itu sudah baik, tapi dalam pemilihan kata saja kayaknya, Baik. ya, supaya tidak nampak bahwa itu aja, jadi nggak kelihatan biasa. Padahal Ibu kan tadi udah di atas nih, Betul. supaya nggak kelihatan biasa. Nah, Ibu harus Berarti seperti kayak memberikan pertanyaan berbobot ya Bu betul Esther, ya. sekali, beri Jadi pertanyaan harusnya berbobot. saya lebih meningkatkan lagi Benar. standar kesulitan dari pertanyaan itu ya, Iya, sehingga ketika terjadi pengulangan kata, benar. maka itu menjadi solusi juga ya, menjadi sebuah pemikiran Iya. baru ya bagi coach Iya. saya. Iya. Ya, jadi memang itu bagus sekali sehingga ini menjadi suatu artinya pembelajaran lah ya Iya. buat kita supaya mencari kata-kata yang mungkin artinya sama tetapi hanya dalam pengalimatan yang dibuat agak beda dikit.
Baik, Ya. baik. Terima kasih Bu Baik, ya. Esther. Oke, karena ini sudah sampai di situ, kira-kira rencana untuk selanjutnya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Esther. Ya. Jadi rencana yang akan saya tingkatkan di kemudian hari yaitu adalah saya meningkatkan kompetensi diri saya. Ya. Ya, bagaimana saya harus meningkatkan kompetensi diri saya untuk mencari dan menemukan solusi-solusi terbaik di dalam setiap permasalahan yang ada di dalam kelas ya, untuk dalam pembelajaran. Kemudian selain itu saya juga akan melakukan kolaborasi. Bu. Kolaborasi. Ya, karena kolaborasi itu adalah hal yang penting Betul. dilakukan untuk kita mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Karena tanpa kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan berbagai pihak atau stakeholder yang ada di sekolah kita, Iya. kemudian khususnya kepada orang tua murid juga, Iya. maka tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan itu Iya. tidak tercapai dengan maksimal. Jadi seperti itu Bu Esther. Wah, keren ya, berarti memang sudah ada hal yang akan dilakukan, Ya. sudah terpikirkan ya, sudah sangat terpikirkan. Oke, kira-kira itu kan sudah terbayang ya akan apa yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini. Kira-kira selain itu tadi apalagi ya yang akan maksud saya waktu kapan Ibu akan laksanakan itu, di mana serta siapa yang Ibu akan libatkan supaya apa yang Ibu impikan itu benar-benar berhasil. Oke, baik Bu Esther, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa siapa lagi yang akan terlibat, Iya. gitu. Itu yang jelas siapa lagi yang akan terlibat adalah yang pertama adalah orang tua murid ya Bu ya. Wali murid itu sangat penting bagi saya Betul. untuk mencapainya tujuan pembelajaran. Kemudian adalah rekan sejawat, Iya. kemudian stakeholder yang ada di sekolah yaitu Tendi. Betul. Kemudian yang jelas adalah pimpinan. Ya. Pimpinan saya harus meminta izin setiap ada sesuatu yang akan saya lakukan untuk hal-hal inovasi yang terbaru, itu saya pasti harus memberikan informasi kepada Iya. pimpinan kepala sekolah atau wakil bidang kurikulum. Nah, kemudian kapan akan saya lakukan hal-hal ini? Biasanya saya lakukan dengan segera. Ketika saya sudah memiliki rencana, planning, kemudian saya sudah tahu strategi apa yang akan saya laksanakan, Iya. sebaiknya saya langsung action, Nah. jadi tidak menunggu waktu lama. Iya. Ya, sehingga apa-apa yang akan menjadi sebuah Iya. permasalahan itu cepat teratasi dengan baik. Seperti itu. Wah, keren Ibu Hurami ya. Baik, semua laporan ini tentunya saya dari hasil pengamatan akan saya catatkan dalam form supervisi akademik yang sudah ada. Ya, saya akan isi di mana pra-supervisinya, Ya. kemudian supervisinya sama pasca supervisi. Kenapa? Karena ini akan sangat menolong. Baik. Kenapa menolong? Untuk kembali mengingatkan, bukan hanya saya, Bu Rami juga, supaya apa yang sudah diimpikan, apa yang diinginkan untuk tercapai benar-benar berhasil, itu ini menjadi suatu tindakan nyata. Jadi tercek semua di sini. Baik. Oh, sudah dilakukan atau belum? Ya. Nah, itu ya. Dan saya akan cek ini, dan nanti mungkin waktunya kapan saya bisa jumpa lagi untuk melihat bahwa ini sudah berhasil. Baik, Bu Esther, dalam 2-3 hari bisa? 2-3 hari ya. Baik. Itu pasti ya. Pasti. Pas. Memang saya senang bicara dengan Bu Rami ini. Jadi Orangnya kita- optimis, selalu semangat. Terima kasih Bu Esther. Iya. Nggak, jarang-jarang dapat orang kayak gini. Oke, baik, terima kasih Bu Esther. Jadi tadi di form supervisi akademik itu jadi juga saya bisa merefleksi diri saya Iya, ya, Bu betul, Esther, betul, ya. betul, betul. Apa yang sudah saya Iya. lakukan, apa yang Benar. kurang, Iya. apa harus atau perlu ditingkatkan Betul. dalam kompetensi diri saya, Benar. sehingga saya bisa merefleksi diri Benar. saya. Ternyata yang perlu saya pertahankan adalah hal-hal yang sudah baik itu seperti apa, Iya. dan kemudian hal-hal yang kurang itu perlu saya tingkatkan Benar. kembali. Seperti Ya. itu ya Bu Esther Baik, ya. baik. Berarti yang tidak dilakukan tadi tetap saya checklist ya. Baik, Kemudian baik. sudah Terima dilakukan kasih. belum sesuai dengan prinsip, tetap. Baik. Ya, sudah dilakukan tetap. Baik. Itu menjadi penyemangat. Iya, Iya, siap, ya? Bu Esther. Baik. Terima kasih Bu Rami. Sebagai penutup, saya meminta kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses ini. Mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, lanjut ke pasca observasi. Apa kira-kira yang Ibu dapatkan hari ini? Oke, baik Bu Esther.
yang telah saya dapatkan dari proses coaching ini, mulai dari Iya. observasi, kemudian proses coachingnya atau kegiatan Iya. kegiatan supervisi, kemudian pasca supervisi ya, Iya. seperti saat ini saya merasa bahwa diri saya itu perlu meningkatkan lagi kompetensi diri saya. Jangan pernah merasa puas pada sesuatu hal yang telah kita lakukan, karena dengan merasa diri kita bahwa merasa kurang dan tidak pernah merasa puas pada hal yang telah kita lakukan, maka kita juga akan meningkatkan diri kita dengan belajar lagi. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid kita untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, di sini juga saya merasa bahwa proses coaching ini saya banyak sekali belajar, kemudian juga saya bisa menggali potensi dari coach saya sendiri, sehingga saya bisa berlatih juga, Bu. Jadi berlatih untuk mengembangkan kompetensi saya. Dan pada saat proses pasca observasi ini, saya sangat bersyukur mendapatkan Bu Esther, Iya, karena terima kasih nih. Bu Esther itu memberikan pendapat, memberikan Iya. masukan-masukan kepada saya. Jadi saya bisa berkaca pada diri saya bahwa ternyata saya harus mempertahankan hal yang ini, dan saya harus meningkatkan hal-hal yang memang perlu ditingkatkan. Betul. Seperti tadi memberikan pertanyaan berbobot Betul. ya, Bu ya, itu menjadi poin penting bagi saya. Betul. Sehingga saya bisa meningkatkan potensi diri saya, bagaimana saya untuk melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas lagi ya. Terima kasih loh Bu Esther. Waduh, keren banget. Saya juga makasih banyak ya, Brani. Sama-sama. Sore ini terlihat lebih bahagia. Oke. Ya. Terima kasih. Makasih Bu banyak. Esther. Ya, Sampai selamat jumpa sore. di Sampai kegiatan berikutnya berjumpa. ya. Salam sehat dan Salam bahagia. sehat dan bahagia.